Salam dari Beni untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpahan rahmat, segala limpahan karunia-Nya. Dalam kondisi apapun kita masih menyempatkan untuk berbuat kebaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman diberikan Allah kesehatan, kemuliaan dan hidayah yang tak terhingga. Baik, teman-teman, kita duduk sempurna. Kita lafalkan surat Al-Fatihah sebagai pembuka acara pada sore hari ini. Dengan sikap duduk sempurna, kita baca Al-Fatihah. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, pada sore yang mulia ini di hari Jumat, kami hamba-Mu yang penuh dengan dosa ini, penuh dengan kesalahan dan khilaf, akan memanjatkan doa. Doa kami adalah salah satunya senantiasa istiqomah untuk mencintai Al-Quran, senantiasa dikuatkan, diberikan hati yang lapang untuk bisa menerima semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil menunggu Pak Tommy yang akan memberikan kultum begitu ya, fadilah membaca Al-Quran, mungkin saya sedikit memberikan penguatan begitu ya. Kita semua adalah hamba-hamba Allah yang belum sempurna. Kita semua masih banyak salah, kita semua masih banyak dosa. Nah, dari penyadaran diri bahwa kita masih banyak salah dan dosa ini, maka kita berusaha dan kita sekuat mungkin untuk bisa terus dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kegiatan ini jujur untuk saya pribadi adalah penguatan diri. Saya menyadari bahwa saya manusia biasa yang setiap saat pasti berbuat salah. Namun seperti janji Allah bahwa siapapun yang berdoa, siapapun yang meminta ampun kepada Allah, maka Allah insya Allah akan mengabulkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, teman-teman yang dicintai Allah, teman-teman yang senantiasa menginginkan ridha Allah, Weni tidak bisa berkata banyak. Weni hanya ingin teman-teman tetap solid, tetap bisa istiqomah, apapun kegiatan kita, apapun kesibukan yang kita lakukan, kita tetap berusaha untuk memberikan waktu pada Allah. Jangan sampai karena kesibukan kita, karena kegiatan kita yang bersifat duniawi, menjadi penghalang kita untuk mendekat kepada Allah. Dan salah satu nasihat ya bahwa untuk meraih kebahagiaan itu sebetulnya mudah begitu ya. Salah satunya adalah membaca Al-Quran, termasuk Weni ya. Weni juga ingin gitu ya, Al-Quran itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Meskipun tidak bisa sempurna membacanya, kita masih terus belajar. Kemarin ada salah satu teman di grup kita ya, di grup Tadarus yang bertanya, kalau kita nggak tahu artinya itu bagaimana gitu ya. Kalau kita nggak tahu apa yang isi Al-Quran itu bagaimana. Kemudian Weni mencoba menjelaskan bahwa ibaratnya seperti orang sedang mengambil air. Biasanya orang mengambil air itu kan pakai ember yang wadahnya tertutup gitu ya. Tapi orang itu mengambil airnya wadahnya berlubang-lubang seperti keranjang. Nah, manakala dia mengambil air, ketika air itu mau dituangkan di tempat yang lain, airnya nggak ada. Namun keranjang itu meskipun tidak bisa menampung air penuh, tapi dia masih
bisa air yang diambil tadi masih bisa di keranjang tersebut. Gitu. Artinya apa? Meskipun kita tidak tahu arti dari Al-Quran itu, tapi kalau kita membacanya tiap saat kita membacanya, bahkan kalau kita tidak membaca itu rasanya kayak gersang gitu ya, kayak ada yang kurang gitu ya. Nah, itu akan membekas gitu ya. Tetap ada manfaatnya gitu. Nah, ini motivasi Weni dan kita semuanya bahwa kita tidak perlu menunggu kita bisa paham Al-Quran atau tidak perlu kita bisa fasih baca Al-Quran. Yang penting bismillah lah ya, bismillah kita bersungguh-sungguh untuk membaca Al-Quran. Nah, itu yang bisa Weni sampaikan sambil menunggu Pak Tommy ya. Pak Tommy belum hadir ya. Oke. Kalau begitu ini sudah masuk pukul ini, atau mungkin Pak Ridwan, Mas Ridwan dan Mbak Dian bisa dibuka dulu sambil menunggu Mas Tommy gabung, dibuka speakernya untuk menyampaikan apa yang akan menjadi cerita indah ketika membaca Al-Quran. Jadi penguatan bahasanya nambahi cerita indah hikmah dari membaca Al-Quran. Mungkin Mbak Dian dulu yang bisa menyampaikan apa yang menjadi istimewa, apa pengalaman yang menakjubkan saat rutin membaca Al-Quran. Monggo nanti setelah Mbak Dian bisa Mas Ridwan agar kesempatan baik ini kita manfaatkan untuk saling berbagi cerita indah. Dan teman-teman, ini direkam, materi Zoom ini direkam. Nanti Weni akan buatkan channel YouTube-nya dan insya Allah nanti malam di-share agar menjadi sebuah peristiwa penting, momen penting di kegiatan kita di alumni ini. Begitu. Untuk Mbak Dian, monggo Mbak Dian bisa dibuka speakernya. Kalau malu pakai kamera, boleh tanpa kamera, tapi lebih afdolnya karena nanti akan direkam di YouTube ya. Mbak Dian silakan dibuka kameranya, dibuka speakernya. Coba Mbak Dian bercerita apa yang Mbak Dian rasakan, keindahan apa saat membaca Al-Quran. Monggo Mbak Dian. Ya, Mbak Dian bisa mendengar saya, Mbak Dian? Atau Mas Ridwan dulu silakan, siapa yang ingin berbagi cerita indah tentang membaca Al-Quran ini, karena ini nanti akan direkam, kemudian akan kita share-kan ke teman-teman agar menjadi sebuah momen penting ya, bahwa kita meninggalkan jejak yang baik. Kadang-kadang kita malu ya berbuat baik ya. Saya pun juga begitu ya. Ada yang merasa nanti riya, nanti sombong gitu ya. Ternyata tidak. Justru berbuat baik itu patut kita tunjukkan untuk mengajak teman yang lainnya, gitu ya. Jadi ibaratnya tuh kita benar-benar tampil dengan kebaikan dan Allah itu maha tahu gitu ya. Allah itu sangat apa yang dalam hati kita, gitu ya. Ada sebuah cerita, saya mohon maaf karena menunggu teman-teman untuk bercerita. Saya punya cerita. Ini sungguh terjadi. Di sekolah saya itu setiap guru karyawan itu wajib melaporkan atau memberikan laporan mutabaahnya, capaian atau target ibadahnya. Misalnya ditargetkan sholat malam itu seminggu 4 kali, puasa sebulan itu 3 kali, sehari 1 juz, maaf setengah juz ya. Nah, ada beberapa teman itu yang malu. Dia mengatakan, aku malu ya nulis mutabaah. Kayak kesannya kok kayak sombong. Ternyata tidak begitu. Justru kalau kita menuliskan, itu menjadi jejak rekam kita. Kita tahu, oh, aku sebulan ini kurang nih, tak tambahin lagi. Itu hikmah yang pertama. Jadi ada jejak rekam kita bisa mengevaluasi diri kita. Kemudian untuk kepentingan orang lain itu menjadi pemacu, menjadi pematik ya, ibaratnya menjadi dorongan untuk teman yang lain. Oh ya Allah, Mbak Dian yang kerjanya aja hampir 36 jam ya.
aja bisa melakukan itu. Sing aku sing ibu rumah tangga, sing aku sing ora ndek gawean kok ora iso. Aku kudu luwih saka Mbak Dian. Jadi itu salah satu motivasi kebaikan itu untuk orang lain. Kan Allah Maha tahu ya niat kita itu apa gitu ya. Seperti tadi juga begitu saya sampai takut gitu ya. Saya takut ya Allah, saya ingin menjaga niat ini, jangan sampai niat ini itu membuat saya seperti apa. Saya harus benar-benar meluruskan niat saya pribadi. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, dicintai Allah, saya juga berharap bahwa teman-teman benar-benar nggak usah malu gitu ya. Untuk kebaikan nggak usah malu gitu ya. Bukan kita sombong, auzubillah min dzalik. Tapi memang untuk kita biar aku harus berbuat baik. Jangan lelah, jangan sampai lelah ketika berbuat baik. Gitu ya. Ujian kita ya lelah untuk aku enak ya, bosen ya gini terus gitu ya. Nah itulah tantangan kita begitu. Masih belum nambah ya, masih tetap ini pesertanya. Jamnya sudah menunjukkan 17.12. Baik, nanti sampai di angka 17.15 kalau masih ada belum nambah, Weni mohon izin untuk membacakan doa khatam Al-Quran ya. Sembari nanti kita tambah doa yang lainnya untuk beberapa teman kita yang sedang ada musibah, kemudian ada beberapa teman yang perlu support untuk senantiasa bersemangat menapaki hidup gitu ya. Kita semua perlu semangat. Weni pun juga perlu semangat dan ketemu teman-teman yang luar biasa. Terima kasih sekali lagi pada Mbak Dian yang luar biasa ya. Mbak Dian yang senantiasa care dengan kegiatan ini, Mas Ridwan ya. Weni hanya bisa mengatakan maaf dan terima kasih gitu ya. Dan doa semoga Mbak Dian dan Mas Ridwan benar-benar Allah mengabulkan apa yang menjadi doa yang Mbak Dian dan Mas Ridwan dan teman-teman yang lain. Nanti pukul 17.15 Weni mohon izin untuk membacakan doa khatam Quran dan nanti pukul 17.30 jika belum ada penambahan dari teman yang lainnya kita tutup dulu ya karena mengingat waktu yang tadi sudah agak lama. Yang penting bukan durasi lama atau singkatnya itu, tapi yang penting maknanya. Ini ulangi lagi bahwa tujuan adanya grup tilawah ini adalah untuk meningkatkan kapasitas keimanan kita, kapasitas ibadah kita, kapasitas kecintaan kita kepada Allah, kepada Rasulnya. Kalau kita sudah mengaku kita beriman kepada Allah, maka rangkaiannya adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya, iman kepada kitab sucinya, iman kepada Rasulnya, iman kepada hari kiamat, dan iman kepada takdir Allah. Gitu ya. Weni juga butuh support. Kalau Weni banyak salah, banyak hilafnya, mohon dimaafkan. Karena Weni juga manusia biasa, manusia yang penuh salah dan dosa. Jadi kalau teman-teman melihat kok Weni masih bisa ngomong, nggak bisa ngelakoni dijabri, kemudian boleh diberikan nasihat gitu ya. Karena sesungguhnya kita sedang berjalan di jalan yang tidak tahu kapan kita berhenti. Jadi teman-teman adalah partner dalam kita melangkah kehidupan menuju hari yang akan ditentukan. Ya. Oke, teman-teman, Weni akan bacakan doa khatam Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya bisa menengadahkan tangan. Nanti juga Weni tambah dengan doa bahasa Indonesianya untuk beberapa teman yang butuh kita support dengan sikap yang sempurna. Ya, oke teman-teman yang dirahmati Allah, ya Allah, semoga Allah mengabulkan doa kita, semoga Allah mendengar apa yang kita minta, apa yang terbaik untuk hidup kita, yang Allah ridho, Allah akan mengabulkannya.
Semoga bacaan Al-Quran kita, semoga ibadah sholat kita, puasa kita, sedekah, infak kita, dan semua amal kebaikan kita benar-benar Allah terima. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nusitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatah anna al-laili wa atrafan nahari waj'alhu li hujjatan ya waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah, rahmatilah hamba dengan Al-Quran dan jadikanlah ia bagi hamba sebagai imam dan cahaya dan petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan hamba darinya apa yang terlupakan oleh hamba dan ajarkan pada hamba darinya apa yang hamba tidak tahu dan karuniakan hamba membacanya sepanjang malam hingga penghujung hari. Dan jadikanlah ia bagi hamba sebagai hujjah. Wahai Tuhan seluruh alam. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, kita tambahkan doa untuk teman-teman kita yang sedang kena musibah, teman-teman kita yang sedang mendapatkan ujian dari Allah. Yang pertama untuk Mbak Yuda yang beberapa waktu lalu ditinggal suami tercintanya. Semoga suami Mbak Yuda berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan dan terangkan kuburnya, dan Mbak Yuda juga diberikan kekuatan iman serta putra-putri yang salih dan salihah yang senantiasa bisa membanggakan orang tuanya, agama, dan negara. Begitu juga doa ini untuk Mbak Erni, untuk almarhum Bapak Bambang Sapriyono yang barusan kemarin juga wafat. Semoga Mbak Erni, doa yang sama untuk Mbak Erni. Untuk teman-teman yang kena musibah banjir, semoga Allah berikan kesehatan, berikan keselamatan, dan banjir yang ada di Semarang membuat teman-teman lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya semua itu adalah kehendak Allah. Semua sudah menjadi takdir Allah. Kita hanya berusaha untuk menguatkan diri kita. Kita berusaha untuk senantiasa menerima apa yang Allah berikan. Hanya ridhonya, hanya ridho Allah yang kita tuju. Teman-teman dan juga Wendy, bahwa semua yang kita lakukan pada sore hari ini serta-merta hanya karena Allah, karena ridhonya. Ini mohon maaf, banyak yang belum bisa Wendy lakukan untuk grup. Tapi insya Allah ini adalah bagian dari usaha kita untuk bisa lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi Wendy mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga niat ini Allah menerimanya. Niat kita untuk lebih cinta dekat kepada Allah. Kepada Mbak Dian dan Mas Ridwan, mohon tidak putus semangatnya ya, meskipun yang bisa mengikuti Zoom itu hanya kita bertiga, yakin bahwa perjuangan itu tidak butuh yang hitungan jumlah yang banyak. Jadi orang-orang yang benar, orang-orang yang senantiasa yakin bahwa yang kita lakukan itu hanya Allah. Jadi ya teman-teman ya, waktu sudah menunjukkan 17.21, masih ada 9 menit ya. Semoga kita berharap Mas Tommy masih bisa gabung untuk
sedikit memberikan nasihatnya. Toh jika 17.30 Mas Tony tidak bisa gabung, kita tetap bisa mengakhirinya. Dan sebelumnya Mas Ridwan atau Mbak Dian boleh membuka speakernya, buka kameranya untuk saling sharing ya, saling bercerita apa hikmah yang bisa atau yang dirasakan oleh Mbak Dian serta Mas Ridwan. Monggo, masih ada waktu 9 menit. Oh, ini aku di jalan hujan gede banget, jadi suaranya tuh hilang-hilang, Mbak. Oh ya Allah, nggak apa-apa Mbak Dian, sudah bisa terekam. Mbak Dian ngendiko aja, Mbak Dian bercerita saja, masih bisa terekam, nggak apa-apa. Apa yang menjadi kenangan indah saat membaca Al-Quran. Halo Mbak Reni. Dalam ya. Dengar sayangku, suara Mbak Dian terdengar jelas sekali. Mbak Dian bercerita saja, nanti direkam. Mbak Dian ngendiko aja, nanti sudah bisa masuk langsung. Monggo Mbak Dian, silakan. Oh, alhamdulillah Mas Nurhan bisa gabung. Terima kasih Mas Nurhan. Assalamualaikum. Mohon maaf, tadi Weni sudah menutup doa khatamnya, tapi insya Allah masih ada waktu. Terima kasih Mas Nurhan. Waalaikumsalam. Ya, semoga berkah ya. Ini kita sharing, nanti ini Iwan Sewu, teman-teman dibuka aja speakernya, dibuka kameranya, ini sudah masuk dalam rekaman, jadi nanti kita akan hidupkan, jadi monggo Mbak Dian ngendiko aja, suaranya bagus kok. Mas Nurhan juga bisa, gantian monggo, siapa dulu, jadi berbagi bagaimana, atau apa ya bahasanya, keindahan apa saat membaca Al-Quran. Masing-masing tentu punya cerita indah ya, yang tidak sama begitu. Mas Ridwan boleh, Mas Nurhan boleh, silakan dibuka kameranya, ini sudah direkam, nanti bisa masuk ke YouTube ya, nggak usah malu karena kebaikan itu tidak perlu disembunyikan ya. Kebaikan itu insya Allah diyakini bahwa ini sebuah dakwah. Gitu ya. Kalau kita dakwah sendiri itu kadang-kadang malu ya, sendiri itu malu, tapi ketika kita berjamaah itu jadi terasa rasa indah ya, ibaratnya seperti sapu lidi itu ya, teman-teman ingat ya, sapu lidi tahu ya, kok biteng itu Jawa gitu ya. Kalau satu biteng itu kan susah ya untuk dibuat nyapu gitu ya, jadi biteng itu kan ketika penuh gitu ya, ketika kencang dalam jumlah banyak itu kan bisa untuk nyapu gitu ya, untuk melakukan kegiatan bersih-bersih. Tapi kalau kita sendiri atau satu biteng susah kan ya, gitu ya. Jadi kegiatan ini Weni sangat apresiasi, berapapun jumlah teman yang hadir di Zoom nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting Allah sudah mencatat amal kebaikan teman-teman. Silakan Mas Nurhan atau Mbak Dian atau Mas Ridwan bisa menyampaikan, bisa dibuka kameranya, bisa dibuka speakernya, nanti disampaikan apa? Ya, monggo, Mas Nurhan boleh langsung saja. Saya dulu aja deh Mbak Weni, soalnya aku di jalan, mumpung pasti sinyalnya bagus. Oke. Tapi Mbak Dian, ya. Gimana Mbak Dian? Maaf nih, saya nggak bisa buka video karena ini di jalan hujan gede Mbak Wen. Oke, nggak apa-apa. Oke, siap. Mbak Dian nggak bisa buka video karena posisi di jalan dan hujan begitu lebat, tapi luar biasa. Malaikat. Tapi saya mau menyampaikan sedikit boleh. Boleh banget, silakan Mbak Dian. Ya, silakan Mbak Dian. Langsung aja. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banget buat Weni dan Yuni yang sudah meng-create grup ini. Grup ini luar biasa. Mbak Weni ini luar biasa banget. Kemudian hari ini tadi Mbak Weni menginisiasi untuk kita Zoom, ketemu dengan semuanya. Kalau saya sih ngambilnya yang pertama adalah hikmah silaturahminya dulu ya. Silaturahmi dengan teman-teman masa kecil, insya Allah nanti teman-teman yang ke surga ya Mbak ya. Amin ya rabbal alamin.
Kemudian yang kedua Mbak Weni, dengan adanya grup ini kalau buat saya pribadi ya jadi disiplin. Oh ya, aku punya target, aku punya tanggung jawab seminggu aku 1 juz gitu, itu satu. Kemudian yang selainnya juga dengan membaca Al-Quran menjadi teman kita, itu menambah ketenangan yang ada di diri kita. Itu yang saya rasakan Mbak Weni, tapi terima kasih buat Mbak Weni, Mbak Yuni yang sudah meng-create grup ini. Semoga grup ini menjadi sarana kita untuk meningkatkan amal baik kita. Terima kasih Mbak Weni tetap semangat untuk mengajak kita kepada kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah Mbak Dian, kayaknya rasanya pengen meluk Mbak Dian, rasanya kepengen, Masya Allah gitu ya. Ternyata saya masih ada kesempatan untuk bisa berjumpa dengan teman-teman kecil yang luar biasa, yang membuat hidup ini ternyata tidak hanya melulu memikirkan itu ya Mbak Dian, pekerjaannya. Ternyata meskipun teman kecil tapi tetap juga memikirkan akhirat. Mbak Dian ya luar biasa, Mbak Dian luar biasa. Luar biasa. Ya Allah, subhanallah, semoga Mbak Dian diberikan Allah kesehatan, Mbak Dian diberikan keselamatan, dan apa yang menjadi doa-doa Mbak Dian Allah kabulkan. Oke, terima kasih Mbak Dian. Berikutnya Mas Ridwan atau Mas Nurham, boleh silakan yang untuk membuat semangat ya, karena ini masuk di YouTube, di channel YouTube, agar menjadi semangat untuk teman-teman yang lainnya. Tidak usah malu untuk kita berbuat baik ya, karena memang berbuat baik itu butuh keberanian ya. Berbuat baik itu butuh tekad yang kuat. Tadi yang kata Mbak Dian ya, yang tadinya untuk menghabiskan 1 juz itu rasanya kalau nggak doya itu rasanya gitu. Setelah masuk di grup jadi terprogram begitu ya. Jadi terprogram harus membacanya sehari itu berapa, bisa 1 lembar, 2 lembar gitu ya, hingga finishnya nanti Jumat gitu ya, atau sebelum Jumat sudah selesai gitu. Luar biasa Mbak Dian, jadi ternyata alhamdulillah bermanfaat ya. Terima kasih kepada Teh Yuni dan teman-teman yang sudah memprakarsai grup ini gitu ya. Berikutnya Mas Ridwan, ini Mas Nurham keluar ya. Oke, Mas. Oh, nggak ada jaringan. Iya, kita sangat memahami sekali ya. Memang iya, ini sebuah tantangan kita ya. Kita nggak bisa bertemu lewat daring gitu ya. Tapi ya tantangannya. Monggo Mas Ridwan yang dari Jepara, monggo bisa menyampaikan tadi ya, seperti Mbak Dian, apa yang menjadi kisah indah gitu ya, atau pesan-pesan apa mungkin apa saja ya yang bisa jadi penguat kami gitu ya, kita semuanya. Monggo Mas Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertama pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Salam dan kepada junjungan Nabi dan sahabat. Terima kasih kepada Mbak Beni dan Mbak Yuni ya, yang telah memprakarsai acara ini. Semoga tetap istiqomah, apapun itu yang namanya Al-Quran, mudah-mudahan bisa menjadi pendamping kita di akhirat nanti. Dari diri teman kita di akhirat, pembela kita di sana. Apa yang kita lakukan, insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya karena riya atau apa, semata-mata hanya menuju ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak apa-apa, dikit tidak apa-apa. Lama-lama kan kalau mereka melihat ada sisi positifnya kan pada yang ikut. Demikian aja Mbak Weni atau Mbak Yuni yang telah memprakarsai. Mudah-mudahan tetap istiqomah, acara ini tetap berlangsung. Seperti apa yang dikatakan Mbak
Dian tadi ya, benar juga. Dengan adanya 1 juz 1 minggu kita terpacu untuk membaca. Dulu saya sempat 1 hari 2 makra ya, 2 makra. Tapi karena kesibukan, terus saya agak lupa, saya tinggalkan. Terus ada program ini, alhamdulillah kita ikuti lagi terus. Setiap hari kita baca 2 makra, akhirnya khatam juga 1 juz. Demikian Mbak Weni yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ternyata teman-teman itu luar biasa ya. Kalau kita nggak ada seperti ini kan tidak tahu apa cerita indah di balik itu ya, Mbak Dian yang harus membagi waktunya antara pekerjaan dan membaca Al-Quran. Mas Ridwan yang sempat juga vakum tidak membaca ketika ada kegiatan ini terus terpacu ya. 2 mangkraknya 2 apa ya? 2 ain ya Mas ya? 2 mangkrak. 2 ain ya. 2 ain. Ya. Berarti setiap hari itu kan kita kan mulainya Jumat ya. Jumat ketemu Jumat lagi. Itu berarti kalau Mas Ridwan setiap hari itu berapa yang dibaca? Yang paling sedikit berapa? Paling sedikit 2 makra itu. 2 ain itu ya. Dari dulu ya, dari muda sampai sekarang itu kan biasanya 2 makra. 2 makra setiap habis maghrib, 2 makra. Karena kesibukan akhir-akhir ini sebelum ada tilawah ini sering saya tinggalkan. Kadang-kadang pagi luput, maghrib luput, nah, terus ada kegiatan ini, alhamdulillah saya terpacu lagi untuk membantu. Subhanallah. Saya paham. Berarti target sampai sekarang itu yang namanya Quran mulai dari muda sampai sekarang masih saya simpan. Rusak saya nggak mau beli. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Luar biasa. Jaga-jaga biar untuk teman saya di sana. Masya Allah. Paham. Jadi membaca Al-Quran itu nggak ada targetnya gitu ya. Asal baca saja gitu ya. Gitu ya Mas ya. Jadi tapi setelah adanya grup ini jadi tertarget 1 juz kudu khatam gitu Nje. Ya Allah. Jadi seperti Mbak Dian tadi ya. Terus Al-Quran itu mushafnya itu ya. Mushafnya itu sampai nggak terurus ya. Jadi ketika ada grup ini jadi terus mushafnya itu jadi beli baru gitu ya Mas ya. Luar biasa. Ya Allah. Jadi sekali lagi terima kasih. Saya mewakili Mbak Yuni juga ya. Jadi memang ya Allah itu menuntun hamba-hambanya yang memang berusaha untuk mau gitu ya. Jadi hidayah itu dicari ya Mas ya. Ketika diajak digabung, ayo gabung nih grup ngaji gitu ya. Ketika kita bilang dia itu kan berarti dia nikus niat sih gitu ya. Nanti nak ketangkep pilih ngatur waktu gitu ya. Mbak dia masukkan gitu ya. Ngatur waktu dia pokoknya saya penting yosek gitu ya. Terus untuk yang pernah saya dulu mengirimkan 4 tahapan menuju yang cinta Al-Quran ya. Pertama itu kita dipaksa. Kemudian yang kedua apa gitu. Terus yang ketiga itu sudah mulai suka. Yang keempat nikmat begitu ya. Jadi orang mau Quran ki rasanya nggak nikmat begitu ya Mas. Luar biasa ya Allah. Mbak Dian sama Mas Ridwan sudah memberikan apresiasi, memberikan harapan, doanya, dan kita semuanya insya Allah pasti sama. Saya yakin apa yang disampaikan oleh Mbak Dian dan Mas Ridwan, saya yakin teman-teman juga demikian. Dipaksa gitu ya, dan akhirnya nanti ada kenikmatan. Pertanyaan terakhir dari saya, malu nggak kalau baca Quran itu di tempat umum? Contoh misalnya Mbak Dian itu kan waktunya kalau misalnya pas WFH sih nggak masalah ya Mbak ya, kalau pas WFH atau Mas Ridwan juga gitu ya. Tapi kalau pas WFO, mimpin rapat gitu ya, atau pas ketemu klien gitu ya, itu tentu punya strategi khusus. Dia caranya apa? Jadi apa bahasanya nempel waktu atau gimana? Mungkin ada yang punya trik bagaimana mensiasati 1 hari itu ketika penuh dengan kegiatan. Kalau malam udah capek, udah ngantuk, belum ketemu anak-anak, mesti anak juga pengennya diperhatikan. Ada trik nggak ketika pagi sampai sore itu gawean, itu gimana triknya?
Mas Ridwan sama Mbak Dian mungkin bisa menyampaikan trik untuk mensiasati satu hari itu nggak bisa baca Quran. Padahal kalau nggak bisa sama sekali baca Quran kan nggak nyaman, mau terbiasa baca gitu. Ada triknya nggak? Satu hari itu. Mbak Weni, sebenarnya itu kita itu sebenarnya dikasih waktu sama Allah bukan sama ya 24 jam sehari ya. Cuma kita itu kadang-kadang kalau bisa merasa sok sibuk gitu. Ini kalau saya ya, bisa mudah-mudahan nggak ria juga gitu ya. Saya kalau biasanya saya itu suka pas perjalanan itu kebetulan kan perjalanan kan karena gak iso nyupir berarti nunggu harus nyupirin kan. Nah itu di jalan itu aku biasanya baca ya meskipun mau di gudang gadul gitu baca sampai kita itu terganggu sama bunyi dering WA, pengen balas WA gitu ya, bunyi dering telepon, kemudian kadang-kadang suka buka-buka IG gitu, sebenarnya itu seharusnya untuk usia kita ini seharusnya itu udah apa sih istilahnya udah waktu yang harusnya nggak kita pakai untuk itu ya, tapi kita biasanya sering gitu Mbak, misalnya pergi atau apa nggak nyupir karena nggak iso nyupir supiri ya aku baca gitu ya. Terus Sabtu Minggu itu kan sebenarnya waktu kita banyak karena kan pandemi ini jadi lebih banyak di rumah. Kalau di sela-sela Sabtu Minggu itu ya dikejut gitu. Kebetulan saya juga punya target sendiri Mbak Reni, di samping saya pakai targetnya seminggu 1 juz dari setengah juz sehari itu 1 juz tapi jadi setengah juz gitu. Tapi lumayan karena bacanya memang masih gradul Mbak, belum lancar gitu. Itu Mbak Reni, kalau dari saya itu Mbak triknya Mbak, saya Sabtu Minggu nggak bekerja perjalanan Mbak, pas perjalanan itu misalnya kita itu Mbak Reni, tapi Mbak Reni luar biasa lah menginspirasi saya. Sama-sama saling menginspirasi, luar biasa. Saya tertarik dengan kata brutal gradul. Saya juga brutal gradul. Tapi kan Allah tidak melihat brutal gradulnya ya. Allah tuh melihat semangat kita untuk membaca. Jadi brutal gradul itu kita abaikan aja. Nggak ada brutal gradul ya. Allah tetap melihat baca Quran gitu ya. Mbak Dian luar biasa ya Allah. Mbak Dian ini seorang pekerja keras, masih meluangkan waktu dengan keluarga dan mengutamakan juga baca Al-Quran. Ya Allah, benar-benar kayak ini jujur ini saya bahagia banget gitu ya. Ketika ada orang-orang yang antusias dengan Al-Quran itu saya di sini kayak bahagia banget gitu. Nggak tahu lah, sampai tambah kayak ya Allah gitu ya, terharu banget gitu ya. Itu Mbak Dian, terima kasih, berarti brutal gradul dan mengutamakan di mana aja membaca ya, di mobil, kemudian mengabaikan WA yang bunyi tangting-tangting telepon gitu ya, tapi Al-Quran jadi utama, jadi primadona. Oke, terima kasih Mbak Dian. Mas Ridwan gimana ini? Juga sama begitu, tetap mengabaikan bunyi WA. Kalau Mas Ridwan kayaknya baca Al-Qurannya ya rada lurus gitu ya. Gimana Mas Ridwan? Tidak sama, kita juga kurang gradul sama belajarnya. Masya Allah. Sama belajar, sama ya menuju ridho Allah aja lah. Semata-matanya untuk ridho Allah aja. Ya cuman kadang-kadang ada memang perlu ada cambuk ya semacam ini ya. Kita dicambuk satu minggu 1 juz itu kita terpacu untuk membaca dan menyelesaikan tanggung jawab kita. Sebenarnya sih kalau nggak ada itu pas ya kita nggak ada target kan, jadi kita santai. Kalau selesai kapan paling ya itu tadi setiap hari 2 ain itu tadi ya. Mangkrak. Ya Allah, luar biasa. Ternyata ya Allah, kita wis umur 50 tetap kudu ana sing penyemangatnya ya. Oke ya. Betul. Luar biasa ya Allah. Terima kasih. Saya jadi nggak tahu ini benar-benar bahagia. Teman-teman, ini sudah 17.40. Mas Tommy belum hadir, kita maafkan aja ya. Semoga beliau juga sehat, ada kesehatannya. Baik teman-teman.
sebelum Beni undur dari ruang Zoom ini, sekali lagi, ini adalah manusia biasa. Banyak salah, banyak hilangnya, sungguh hanya bisa mengucapkan permintaan maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih yang tak terhingga kepada Mbak Dian, Mas Ridwan, dan Mas Nurhan yang tadi gabung. Ternyata Mas Nurhan ada kena musibah ya. Saya di WA-nya saya baca sekelas kena tilang atau apa itu dia. Semoga urusannya juga lancar begitu. Untuk Mbak Yuda, tetap semangat ya Mbak Yuda. Kemudian Mbak Yuni, sekali lagi Mbak Yuni ya, Mbak Yuni, Mbak Ida Nur Fatmawati, Pemprakarsa ini juga Om Setiawan ya. Saya nggak bisa menyebutkan satu persatu dari jumlah yang luar biasa ini. Sungguh hanya bisa memohon kepada Allah untuk membalas kebaikan teman-teman, untuk mengabulkan doa teman-teman. Baik, dengan sikap duduk sempurna, kita tutup dengan biasanya kita baca doa kafaratul majelis ya. Bersama-sama saya tuntun ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya banyak salah dan kurangnya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, terima kasih Mbak Dian yang di jalan. Hati-hati, selamat sampai di rumah, diberikan Allah kesehatan dan rezeki yang penuh berkah serta kebahagiaan kemuliaan dunia akhirat. Itu juga dengan Mas Ridwan, diberikan Allah kebahagiaan, kemuliaan, kesehatan, keselamatan dunia dalam semuanya Allah. Untuk Mas Nurhan tadi yang sudah gabung juga semua urusannya dilakukan. Teman-teman yang belum bisa gabung, sekali lagi Weni hanya bisa mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan banyak salah mohon dimaafkan. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua dibuka ya, biar kita foto ya. Ya Pak, kamu foto. Kita foto dulu ya. Mbak Dia dibuka, Mas Ridwan dibuka, nanti kita abadikan ya sebagai tanda kita sudah mengadakan Zoom pada sore hari ini. Terima kasih semuanya. Mbak Dian, selamat di jalan ya sayang ya. Kapan ke Jogjanya ya? Saya tunggu di Jogja. Silakan kapan diagendakan nanti kita adakan acara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Mas Ridwan, terima kasih. Sama-sama Mbak Weni. Iya, selamat di jalan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana. Alhamdulillah.